Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua, pada kesempatan pagi hari ini di hari pertama Matsama atau masa ta'aruf santri madrasah, untuk materi pertama yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang struktur kurikulum MTS model Ihsaniyah. Nah, sebelumnya ada istilah atau singkatan buat MTS model Ihsaniyah yaitu MTS Modis. Nah, MTS Modis itu berarti mandiri, optimis, disiplin, inovatif, sukses. Oke, baiklah anak-anak semuanya, marilah kita kenal struktur kurikulum atau mata pelajaran yang ada di MTS model Ihsaniyah. Jadi di MTS model Ihsaniyah itu ada 17 mapel, 17 mata pelajaran meliputi kelompok A dan kelompok B. Kelompok A itu meliputi mapel pendidikan agama dan juga umum. Pendidikan agama Islam yang ada di MTS model Ihsaniyah itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Kemudian pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk mapel yang selain mapel rumpun agama, Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Inggris. Sedangkan di kelompok B ada pelajaran seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, informatika, bahasa Jawa, tahfidz, dan juga BTQ atau tajwid. Nah, di masing-masing pelajaran itu memiliki jumlah tatap muka atau jam tatap muka yang berbeda-beda tergantung mata pelajarannya. Nah, itu anak-anakku semuanya mata pelajaran yang ada di MTS model Ihsaniyah. Jadi meliputi pendidikan agama dan juga umum. Nah, nanti mungkin yang dari SD itu belum pernah belajar bahasa Arab. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Nanti kita sama-sama mempelajarinya di MTS model Ihsaniyah. Yang penting kita selalu semangat belajar, menjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan sukses atau akan berhasil, akan mendapatkan apa yang diinginkan. Baiklah para santri semuanya, para siswa-siswi MTS model Ihsaniyah, dari penjelasan tadi untuk evaluasi anak-anak semuanya, coba nanti kalian bisa ditulis di buku kalian. Nah, sebutkan pelajaran yang kamu sukai dan tidak kamu sukai. Kemudian yang kedua, sebutkan penyebab mata pelajaran yang disukai dan yang kurang disukai. Jadi misalnya tuh, aku nggak suka bahasa Arab. Nah, alasannya apa? Kenapa kok aku nggak suka bahasa Arab? Seperti itu. Apa karena gurunya? Apa karena mata pelajaran yang sulit? Kemudian yang ketiga, langkah apa saja yang kamu lakukan pada mata pelajaran yang diminati agar dapat meningkatkan prestasinya. Nah, itu bisa kalian tulis di buku tulis dan bisa dijawab sesuai dengan kenyataan yang ada dalam diri kalian. Kemudian untuk yang kedua, jadi tadi kita sudah mengetahui tentang nama-nama mata pelajaran yang ada di MTS model Ihsaniyah. Kemudian kita perlu ketahui lagi tentang kriteria ketuntasan minimal atau yang disingkat dengan istilah KKM. Jadi KKM itu apa? Jadi ini, setiap pelajaran itu memiliki batas minimal nilai yang harus dicapai siswa agar dapat naik atau lulus ke kelas berikutnya. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya pelajarannya Bu Guru, misalnya bahasa Arab, KKM-nya 70. Berarti ketika ada ulangan ataupun tugas apapun, kalau nilainya di bawah 70, itu berarti belum tuntas. Maka harus diadakan remedi. Nah, oleh karena itu, kita kalian semua sebagai siswa pasti mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi untuk berusaha keras mendapatkan nilai terbaik di setiap mata pelajaran. Nah, kemudian untuk KKM, mapel yang ada di MTS model Ihsaniyah,
Untuk keseluruhan mapel di MTS Model Lisaniyah, KKM-nya adalah 70. Kecuali mapel Quran Hadis dan PJOK, KKM-nya adalah 75. Oke, bisa dipahami anak-anak? Kemudian untuk evaluasi kedua dari materi yang kedua tadi, coba tulislah langkah-langkah yang kamu lakukan untuk mencapai KKM di sekolahmu. Sekali lagi, tulislah langkah-langkah yang kamu lakukan untuk mencapai KKM di sekolahmu. Maksudnya, agar nilai yang dicapai dalam setiap tugas maupun ulangan itu mendapatkan nilai minimal KKM 70 ataupun 75. Kemudian untuk materi berikutnya yaitu kriteria kenaikan kelas. Nah, kita tahu ya, untuk dapat naik kelas baik ketika waktu SD maupun sekarang udah tingkat SMP maupun MTS, pasti ketika naik kelas kita harus dapat memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh madrasah yang kita sebut dengan kriteria kenaikan kelas. Oke, oleh karena itu, kalian semua, para santri semuanya, para siswa-siswi yang Model Lisaniyah harus berusaha keras agar memenuhi kriteria kenaikan kelas tersebut. Nah, jadi untuk kriterianya yang pertama, ini perlu diketahui dari awal biar para siswa semuanya bisa menyiapkan dari dini bagaimana trik-trik yang harus dilaksanakan biar nanti bisa naik kelas. Jadi yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Misalnya kelas 7, maka semester 1 juga harus ikut. Semester 2 juga harus ikut mengikuti KBM yang ada. Misalnya pun nanti baik daring maupun tatap muka. Kemudian, deskripsi sikap sekurang-kurangnya minimal yaitu adalah baik. Jadi, nilai sikap itu adalah minimal baik. Jadi, sikap kita nanti para guru akan menilai sikap yang pada diri kalian semua, baik sikap spiritual maupun sikap sosial. Sikap spiritual contohnya dalam hal ibadah. Kemudian untuk yang sikap sosial contohnya dalam disiplin, tanggung jawab, maupun yang lainnya. Nah, itu nilai sikap baik spiritual maupun sosial nilainya minimal yaitu baik. Jadi kalau ada nilai sikap C atau cukup, itu berarti tidak memenuhi kriteria atau dinyatakan tidak naik. Nah, kemudian deskripsi kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan itu juga minimal baik. Ini jadi ekskul pramuka itu ditetapkan oleh pemerintah sebagai ekskul wajib dan minimal itu baik. Dan bagaimana caranya biar mendapatkan nilai ekskul pramuka ya baik? Ya, kita harus aktif. Harus aktif dalam kegiatan pramuka yang ada. Misalnya pas sudah bisa tatap muka, ya ketika pas jadwalnya latihan pramuka berangkat, misalnya pun dalam daring ada tugas apa-apa, ya dikumpulkan. Kemudian mata pelajaran yang belum mencapai ketuntasan belajar maksimal 2. Yaitu dalam nilai pengetahuan maupun keterampilan. Maksudnya, kalaupun misalnya dari kalian ada yang mendapatkan nilai akhir nanti yang buat rapot di bawah KKM, di bawah 70 maupun 75 untuk mapel tertentu, itu maksimal 2. Jadi kok kalau ada misalnya nilai 60, 60-an, 69, 68 atau berapa yang di bawah 70 maupun 75 itu adalah lebih dari 2, berarti dinyatakan tidak naik. Oke, demikian. Kemudian untuk berikutnya yaitu tidak terlibat miras maupun narkoba. Kemudian jumlah persentase kehadiran selama 1 semester minimal 90%. Jadi jumlah alfa tidak boleh lebih dari 10% dari hari efektif. Kemudian yang terakhir, hafal surat-surat pilihan sesuai dengan kelasnya. Kelas 7,
yaitu surat Al-Waqiah. Nanti kan di kelas 7 itu materi tahfidnya surat Al-Waqiah. Untuk dapat naik, maka kalian semua harus hafal surat Al-Waqiah. Kemudian kelas 8 surat Ar-Rahman dan Al-Mulk, dan kelas 9 yaitu surat Yasin. Demikian anak-anak, mudah-mudahan kalian semua tetap semangat walaupun dalam masa pandemi ini. Jadi baik nanti tatap muka maupun dalam KBM daring, semuanya harus dilakukan dengan semangat. Dan juga jangan lupa patuhi protokol kesehatan yang ada ya. Dan yang paling utama juga berdoa, ibadahnya yang ditingkatkan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Menyambung materi yang tadi tentang KBM dan juga struktur kurikulum, untuk berikutnya yaitu cara belajar efektif dan efisien. Nah, apa tujuan cara belajar efektif dan efisien? Nah, materi ini tujuannya adalah supaya kita semua dapat memahami hakikat belajar, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, serta cara belajar secara efektif dan efisien. Nah, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai materi, coba lihat ke tampilan, itu ada gambar. Di situ ada gambar. Kira-kira menurut persepsi kalian itu gambar apa? Atau itu gambar di mana? Ya. Sekali lagi, cermati gambar yang ditampilkan. Nah, tebak itu gambar apa atau di manakah itu? Ya. Dilihat, dicermati baik-baik, itu ada gambar apa aja, terus benda-benda apa saja yang ada di situ. Nah, kalau kalian jeli, insya Allah kalian bisa menebak apa gambar tersebut. Oke. Kemudian berikutnya, nah, ditampilkan situ ada 3 buah gambar. Nah, pertanyaannya di gambar pertama, apakah garis sejajar sama besar? Sekali lagi, apakah garis sejajar sama besar? Nah, cermati gambar yang pertama. Kemudian di gambar kedua, itu ada gambar kotak. Nah, tapi itu di luarnya, itu juga ada gambar ornamen-ornamen. Nah, pertanyaannya, apakah garis kotak lurus? Apakah garis kotak lurus? Itu kotak di dalamnya itu ya. Apakah kotak itu garisnya lurus? Kemudian gambar yang ketiga. Nah, dari gambar ketiga tersebut itu ada 2 gambar kan? Nah, pertanyaannya, apakah balok di atas jajar atau miring? Nah, anak-anak semuanya, coba diteliti benar-benar karena ini juga termasuk salah satu cara kita belajar efektif. Harus fokus dengan materi yang disampaikan, ya. Gimana anak semuanya? Sudah ketemu jawabannya? Baiklah, kita bahas pertama. Nah, jawaban di gambar pertama. Nah, tadi di gambar pertama pertanyaannya apakah garis sejajar sama besar? Nah, jawabannya ya, sejajar dan sama besar. Kalau secara dilihat sepintas, itu kelihatannya itu tidak sejajar kan? Kayak ada miring-miring seperti itu. Nah, tapi kalau kalian lihat dengan teliti, garis-garis tersebut adalah sejajar dan sama besar. Kemudian untuk gambar yang kedua, nah, pertanyaannya apakah garis kotak lurus? Nah, jawabannya lurus. Nah, yang ditanyakan kan yang kotak tuh. Yang kotak itu lurus. Memang yang di sekelilingnya itu adalah miring, tapi pertanyaannya adalah yang di kotak. Kotaknya adalah lurus. Kemudian untuk yang gambar ketiga itu pertanyaannya, apakah balok di atas jajar atau miring? Jawabannya adalah sejajar. Kalau kalian tarik garisnya, ternyata balok tersebut adalah sejajar, tidak miring. Nah, demikian anak-anakku untuk pembukaan
dalam materi belajar efektif. Jadi sebelumnya Ibu minta kalian lebih fokus atau konsentrasi. Nah, kenapa sih kita perlu belajar atau perlu tahu bagaimana kita trik-trik belajar secara efektif maupun efisien? Karena memang pada saat ini pendidikan negara kita belum menunjukkan hasil yang maksimal. Memang tuh kita sering lihat orang-orang di sekitar kita banyak menggunakan alat-alat elektronik. Anak-anak termasuk kalian juga pasti setiap harinya megang tuh alat-alat elektronik, terutama HP, ya kan? Nah, tetapi sayangnya alat-alat elektronik tersebut tidak menjadikan atau tidak dijadikan sumber belajar untuk mencari ilmu, melainkan hanya untuk mencari hiburan atau kesenangan. Betul apa betul? Coba jawab sendiri. Ketika kalian pegang HP, kira-kira lebih banyak buat searching tentang pengetahuan atau buka channel-channel pengetahuan atau tentang film maupun game? Nah, pasti kebanyakan yaitu untuk kesenangan. Bisa bukan tentang game atau yang lainnya, betul kan? Buka IG, WA, Facebook gitu kan, dan bermain game online dalamnya. Itulah. Jadi memang kita sudah di era teknologi, kita juga mempunyai alat-alat elektronik tetapi kurang maksimal digunakan atau difungsikan sebagai sumber belajar untuk mencari ilmu. Nah, karena itu, kita harus belajar dengan giat secara efektif, efisien, serta menggunakan banyak sumber belajar, salah satunya internet, agar kita menjadi orang yang sukses. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, dari beberapa pengertian belajar, kita ketahui dulu, kita kan temanya belajar efektif dan efisien. Nah, kita ketahui dulu, apa itu belajar? Belajar itu adalah aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Itu menurut Bari Jamarah. Kemudian ada pengertian belajar menurut James Whittaker, yaitu bahwasanya belajar itu adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Dan juga menurut Howard, belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui praktek dan latihan. Nah, praktek dan latihan itu termasuk adalah proses belajar. Langsung saja, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kalau dalam faktor internalnya yaitu kondisi fisik atau jasmaniah, kemudian kondisi psikis atau kejiwaan, kemudian yang ketiga adalah adanya kemauan atau niat, yang keempat kecerdasan atau EQ, yang kelima minat, dan yang keenam motivasi. Nah, itu ya. Tadi nomor kecerdasan itu nomor 4, nomor 3 itu niat. Nah, masuk di sini adalah sebenarnya kalaupun kita bukan termasuk golongan EQ-nya EQ yang luar biasa atau EQ-nya sedang-sedang saja, kalau kita punya kemauan atau niat, hasil belajar kita bisa mengalahkan anak-anak atau orang-orang yang mempunyai EQ yang luar biasa ya. Jadi jangan pesimis kalau kita tergolong atau anak-anak tergolong saya kok nggak terlalu pintar, tidak apa-apa. Yang penting ada kemampuan dan niat. Kemudian kondisi eksternal yaitu satu sarana dan prasarana, dan yang kedua adalah lingkungan sekitar. Sarprasnya, sarana dan prasarana yang mendukung untuk kita belajar dan kondisi lingkungannya. Nah, kalau lingkungannya itu biasanya lingkungan yang senang belajar, kita berteman sama teman-teman yang suka belajar, maka biasanya kita akan lebih condong mengikuti teman-teman yang ada di lingkungan kita. Tapi kalau kita di lingkungannya adalah kita bergerombol dengan teman-teman yang sukanya main-mainan, HP-nya digunakan buat game-gamean, ya kita akan masuk juga. Nah, kita akan masuk, ikut-ikutan untuk main-mainan. Nah, ada 3 hal yang mendukung terhadap cara belajar efektif, yaitu belajar mandiri yang pertama,
Kemudian belajar mandiri ini yaitu konsep pembelajaran atas inisiatif sendiri, ya. Maksudnya di sini bukan belajarnya sendiri di sini di kelas atau di ruang sendiri, bukan, tapi maksudnya adalah mandiri. Di sini maksudnya adalah inisiatif sendiri, tidak dipaksa orang tua, tidak dipaksa oleh guru, tapi inisiatif karena saya butuh belajar biar kita itu punya ilmu. Nah, makanya kita inisiatif untuk belajar. Itu namanya belajar mandiri. Nah, dalam belajar mandiri ada beberapa hal. Yang pertama itu media belajarnya. Nah, media belajar itu apa sih? Nah, media belajar adalah sebuah sarana kita yang akan membantu kita dalam belajar. Karena kita tinggal membaca dari media itu sehingga kita sudah tinggal memahami hal tersebut. Nah, jadi contohnya tuh media belajar, kalau misalnya kan media itu bisa juga buku. Nah, di dalam buku itu kan banyak sekali pengetahuannya, tinggal kita membacanya. Ataupun kalau misalnya buku mahal, ya udah tinggal searching aja, cari makalah-makalah yang ada di internet. Nah, itu juga termasuk media belajar. Kemudian strategi atau cara belajar. Nah, strategi belajar yang efektif sangat penting untuk mencapai prestasi belajar yang ingin dicapai. Nah, berikut cara-cara belajar efektif dan efisien. Yang pertama, siapkan buku-buku pelajarannya. Kumpulkan yang apa mau dipelajari, dikumpulkan dulu di atas meja dengan rapih, ya. Soalnya kalau rapih juga misalnya mengaruhi mood. Nah, kalau kita naruhnya berantakan, biasanya moodnya juga berantakan. Kemudian mulai belajari buku paket atau buku catatan untuk jam pertama dan seterusnya. Maksudnya kita mesti belajar malam tuh. Nah, kemudian kita lihat jadwal besok itu apa. Nah, kita mulai dari jadwal besok yang jam pertama dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian, jangan terlalu lama membaca buku pelajaran. Upayakan sekitar 20 menit saja. Nah, karena biasanya kalau terlalu lama membaca buku, itu kita jenuh, kita capek, dan juga mata kita juga lelah, ya. Jadi usahakan 20 menit aja untuk membaca, kemudian bisa diselingi dengan latihan maupun hafalan, seperti itu ya, diselang-seling. Kemudian pahami setiap alinea materi yang dipelajari, catat hal-hal penting dalam buku, kemudian untuk pelajaran non ekstra, yang tidak ada hitung-hitungan, coba kita kayak bicara sendiri seperti itu. Nah, seperti guru kita menerangkan di depan kelas. Itu untuk menguji berapa persen kita semua menguasai materi yang telah dipelajari. Kemudian untuk pelajaran eksak, yaitu condong ke yang banyak rumus-rumusnya. Nah, kita itu lebih banyak untuk latihan. Nah, kalau misalnya rumusnya itu susah, tulislah rumus-rumus tersebut itu bisa ditempel di tembok atau dimanapun yang sering kita lihat. Seperti itu, oke? Kemudian, kerjakanlah latihan-latihan soal sebanyak-banyaknya dan catat temuan soal yang belum dimengerti untuk ditanyakan ke teman maupun guru. Setelah itu, seringlah mendiskusikan atau menanyakan soal-soal kepada teman maupun Bapak Ibu guru. Kemudian, upayakan kelompok belajar kecil yang solid. Nah, itulah beberapa hal cara belajar efektif dan efisien. Kalau ringkes, jadi gini, kalau biar kita belajar efektif, yang pertama buat suasana belajar yang nyaman. Nah, kemudian meringkas pokok pembelajaran, kemudian belajar bisa dilakukan bersama teman. Nah, kemudian metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Misalnya disingkat-singkat itu, misalnya ada istilah panjang, bisa disingkat-singkat. Kemudian belajar dengan praktek, terus rutin, dan yang paling utama, mengerti dulu, bukan menghafal. Jadi untuk mapel-mapel yang bukan hafalan, kalau tahfidz itu juga memang itu harus menghafal. Tapi kalau yang materi-materi pahami dulu. Nanti insya Allah kalau kita memahami, tidak menghafal pun kita bisa menyampaikannya. Dan kita bisa memahaminya dengan baik walaupun tidak hafal. Terima kasih, demikian anak-anak semuanya. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipraktekkan, biar kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang berilmu
Dan insya Allah jangan lupa ketika mau belajar niatkan semuanya lil ibadah lillahi ta'ala, untuk ibadah hanya untuk Allah ta'ala ya. Jadi insya Allah tenang. Jadi kalau misalnya pun udah belajar maksimal ternyata nilainya ternyata kurang, tidak apa-apa, insya Allah ada pahala bagi tabungan kita di sisi Allah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.